lainnya. Tes. Suara Ibu kedengeran nggak? Bu, baru 4 aja, Bu. Iya, nanti ya nunggu yang lainnya. Baru 3 orang. Lagi pada mandi kayak, Bu. Iya, antara lagi mandi atau belum bangun. Yang udah ini siapin buku ya, awas siapin buku sama bolpen. Apa, Bu? Siapin buku sama bolpen. Siapin buku sama bolpen. Ya. Siapin buku sama bolpen. Kok berubah jadi 4? Tadi 6 sekarang 4. Dari 5. Terus titik lah daun 6. Mulai betak. Sekarang buat cantik bukan kayak kursi itu tapi pakai angin di kamar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini kita ketemu kembali dalam mata pelajaran informatika. Ya, informatika. Informatika. Ya, untuk kemarin itu diisi oleh Bu Ana ya. Yang Bu ini akan diisi sama Ibu. Nah, untuk materinya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Bu Ana. Ya. Sebelumnya ini Wahyu Anugrah dari kelas apa namanya? TKR 2. TKR 2. Aprilia? Aprilia dari kelas berapa, Nom? Nih, suara ada baritonnya dari TLI 2. TLI 2. Dawina? TB2, Bu. TB2. Ines Aulia? PKJ 4, Bu. PKJ. Muhammad Tegar? Ya. Berarti ini dalam Zoom ini sudah ada perwakilan dari masing-masing jurusan ya. Setidaknya ada Ya, nanti. Bu, ya, Bu. Untuk absen jangan lupa bisa ditulis di chat
di link juga jangan lupa ya diisi, karena itu nanti untuk absensi kalian. Nah, oke. Untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang bilangan biner ya. Ini akan Ibu share. Oke. Ya, kelihatan? Iya. Ya, oke. Ini adalah bilangan biner ya. Kita akan belajar bilangan biner dan bilangan desimal dan heksadesimal juga. Nanti apa itu bilangan biner? Kita akan tahu nih. Ya. Bilangan biner bilangan biner atau biasa disebut dengan bit atau binari digital ya. Kemudian bilangan biner digunakan pada bilangan digital atau segala hal yang membutuhkan pernyataan ya dan tidak, on dan off maupun buka dan tutup. Jadi bilangan biner ini digunakan dalam sistem komputer. Ya. Jadi biasanya untuk bilangan biner itu digunakan dalam sistem komputer. Lanjut. Nah, nama lain dari biner adalah bilangan basis 2. Biner merupakan sistem bilangan yang hanya memiliki 2 angka, yaitu angka 0 dan 1. Jika dalam desimal, angka disebut dengan digit. Maka dalam biner, angka disebut dengan bit. Seperti yang tadi ya, binary digit. Contoh bilangan biner. Nah, karena bilangan biner itu digunakan dalam sistem komputer, jadi dalam sistem komputer itu hanya mengenal 2 angka, yaitu angka 1 dan angka 0. Ya, contoh ini bilangan biner 1101111 1111001. Ini dari simbol ini memiliki arti dan lain sebagainya. Konsep cara menentukan nilai biner sama dengan desimal. Hanya saja jika di desimal menggunakan perpangkatan angka 10, maka di biner menggunakan perpangkatan angka 2. Jadi simbolnya kalau dalam biner itu adalah 2. Kalau desimal itu 10. Ya. Simbolnya. Kemudian ini adalah contoh penggunaan biner adalah ketika kita menyalakan saklar lampu. Apabila lampu menyala, maka nilai binarinya adalah 1. Sedangkan apabila lampu mati, maka nilai binarinya adalah 0. Ya, ini contoh pengaplikasian dalam misalkan saklar lampu. Jadi kalau itu nanti lampunya nyala, berarti angkanya 1 yang digunakan. Kalau mati itu dalam sistem binernya berarti 0. Kemudian ini kita akan belajar mulai konversi dari biner ke desimal. Nah, bilangan biner dapat dikonversi menjadi bilangan desimal dengan cara mengubah setiap bit menjadi bentuk desimal. Biner juga disebut sebagai bilangan basis 2, seperti yang Ibu bilang tadi. Kalau biner adalah 2, ya simbolnya 2 yang berpangkatkan nilai. Nah, untuk position value dalam setiap bilangan biner merupakan perpangkatan dari nilai 2 ya, tadi berbasis 2 seperti pada tabel berikut. Nah, ini. Jadi biner itu adalah angka 2 yang ini. Nah. Bentar ya. Jadi oke, nih, biner itu adalah angka 2 ini. Kalian lihat ada tanda merah? Ya, biner ini adalah 2. Nah, sedangkan pangkatnya itu adalah ini, 0. 2 pangkat 0 itu urutan nomor. Jadi dari 0 pangkat
biner itu bilangan 2 yang dipangkatkan, mulai dari 0 sampai seterusnya. Jadi perpangkatan 2. Jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 4, dan seterusnya. Nah, untuk nilainya yang ini, 2 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ya. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Ya. Next. Selanjutnya. Nah, ini kita ke contoh. Diketahui sebuah bilangan biner dengan nilai 1011. Maaf. Maka cara mengkonversi bilangan binernya menjadi bilangan desimal seperti ini. Nah, bilangan binernya ditulis dulu. Ini ya, 1011. Kemudian didesimalkan. Nah, ini untuk biner kita menghitungnya itu dari belakang ke depan, intinya ya, dari kanan ke depan. Jadi ini untuk penghitungannya kita hitung dari angka ini, 1 ini. 1 sama dengan menjadi ini 1, nilai ini turun jadi sini. Perkalian biner baris pertama adalah 2 pangkat 0. Jadi dituliskan 1 dikali 2 pangkat 0. Kemudian yang kedua 1 berubah menjadi dikalikan 1 dikalikan 2 pangkat 1. Karena urut ya, jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Sejumlah dengan bilangan biner ini. Kemudian 0. Ini 0 turunkan menjadi 0 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 0. 1 turun lagi dirubah. 1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya. Ini. Nah, kemudian hasilnya itu hasilnya adalah ini. 1, bilangan desimalnya adalah 1 ditambah 2, ditambah 0, kemudian ditambah 8. Sama dengan ini, 11. Ya, ini bilangan binernya. Bilangan biner tadi, 1011. Nah, untuk 2 ini yang kecil, 2 yang kecil ini merupakan simbol dari biner. Nah, ini kan hasilnya 11. Hasil 11 ini. Yang kecilnya ini, yang 10-nya ini adalah bilangan simbol desimal. Jadi kalian harus ingat, kalau ada bilangan kecil yang ditulis di bawah angka itu dengan simbol 2, itu adalah bilangan biner. Kalau simbol yang kecilnya itu angka 10, berarti disebut dengan simbol angka desimal. Lanjut, nih, kalau bisa dirumuskan dengan begini, Pak. Jadi ini nilai ini adalah nilai bilangan binernya, ini hasil konversinya. Kalau konversi seperti ini dari depan ya, bisa tuh. Ini sama dengan ini. Kemudian ini sama dengan yang ini. Ya, lanjut tuh. Jadi ini sistem konversinya. Bisa seperti ini. Yang di bawah, bisa juga yang di atas. Ya. Jadi kalian bisa memakai yang mana? Yang lebih simpel bisa. Bisa pakai yang ini, bisa yang ini. Tapi yang perlu kalian ingat kembali adalah rumus yang tadi ini, rumus perpangkatan dari bilangan biner. Ya, urutannya. Kemudian lanjut. Untuk yang konversi ini dari biner ke desimal ada yang ditanyakan nggak? Apa udah jelas semua? Ada yang mau ditanyakan nggak dari bilangan dari konversi biner ke desimal? Barangkali ada yang belum ngerti? Oh, mangga. Hah? Gimana Yudi?
Paham, Bu. Paham, oke. Yang lain paham ya? Ini masih simple ya. Kalau nanti ada tugas atau latihan kalian belum jelas, bisa tanyakan ke ibu ya. Dilewat di classroom masing-masing bisa kelas ya. Ini untuk biner ke desimal, paham ya? Oke, ibu lanjut. Selanjutnya, ini adalah konversi dari desimal ke biner. Ini kebalikan. Kalau tadi biner ke desimal, ini dari desimal ke biner. Nah, langsung ke permasalahan contoh. Nah, ini diketahui bilangan desimal 199. Nah, maka cara mengkonversi bilangan desimal menjadi biner adalah dengan membagi bilangan desimal dengan basis 2 atau bisa dibagi 2. Jadi angka ini dibagi 2. Ya, jadi, nah, penyelesaiannya adalah ini. Yang pertama 199 dibagi 2. 199 dibagi 2 hasilnya berapa? Kan 199 dibagi 2 itu masih tidak bisa ya, sama dengan 98. Nah, 98 dikali 99 itu kan hasilnya 198. Jadi dari 199 ini dikurangi hasil dari pembagian tadi. Nih, dikurangi ini. Sisa 1 taruh di belakang. Kemudian selanjutnya, nah, pembagian ini 99 ini, kolom yang di barisan ini dibagi 2 lagi. Nah, dibagi 2 49, sisa 1. Ya, 99 itu kan masih ada sisa ya kalau dibagi 2. Nah, 49 ini kita bagi 2 lagi. 49 dibagi 2 sama dengan 24. Ya. 24 ini kan kalau 24 kali 24 itu kan 48. Nah, 48 dikurang 49 ini dikurangi hasil ini. Jadi sisanya 1 ditulis. Kemudian dari 24 ini kita bagi lagi menjadi 2. Adalah 12. Maaf. Nah, karena 12 ini dikali 2 sama dengan 24, yang hasilnya ini, jadi sisanya 0, tidak ada sisa. Kemudian, yang 12 ini dibagi 2 lagi. Yang 12 dibagi 2 sama dengan 6. Ya, karena 6 kali 2 sama dengan 12, jadi sisanya 0, tidak ada sisa. Nah, 6 dibagi 3. 6 dibagi 2 sama dengan 3, sisanya 0. Kemudian yang sisanya ini 3 ini dibagi 2 sama dengan 1. Karena 2 dikali 1 itu adalah 2, maka sisanya 1. Kemudian ini sisa yang di baris ini masih ada sisa 1. 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisanya 1. Ya, karena 2 dikali 0 sama dengan 0. Jadi untuk sampai mana sih kita harus mencarinya itu dilihat dari kotak yang ini, barisan yang ini, yang Ibu garet hijau ini. Nah, yang hijau ini sampai habis, sampai 0, itu adalah batasnya. Ya. Kalau ini masih ada sisa 1, masih ada sisa 2 lagi, masih ada sisa, habiskan sampai nilai dalam barisan ini benar-benar 0. Ya. Kemudian, nah, untuk penulisan ke binernya, kita tulis yang pertama itu dari bawah ke atas. Ya. Jadi ini tulisnya yang pertama 1, nih, 1, 0, 0,
0,111 ya. Untuk mencarinya kita bisa dari atas, dari nilai yang ini 199 ini dimulai dibagi 2 dulu sampai sisa di kolom ini 0, sampai sisa di kolom ininya 0. Ya. Kemudian untuk penulisan binernya kita tulis sisa ini di angka sisa ini, tulis angka yang pertama di baris awal adalah angka paling bawah, taruh di depan. Ya, angka yang paling bawah ini paling bawah, kalian taruh di depan. Terus berurutan sampai ke atas. Jadi pengisian binernya, penulisannya dari ini yang bawah ke atas. Jadi nulisnya dari ini ya, seperti itu. Untuk ini konversi dari desimal ke biner ada yang ditanyakan? Halo. Oh, lanjut. Jelas ya berarti ya. Muhammad Ibnu Hafiz, jelas? Jelas, Bu. Oke, lanjut. Nih, kita akan setelah biner, desimal, kita belajar ke heksadesimal. Nah, Putri Alia, jelas. oke. Heksadesimal adalah suatu sistem bilangan yang berbasis 16. Ya. Kalau tadi kalau biner tadi simbol 2, kalau desimal 10, sedangkan heksadesimal adalah 16 simbolnya ya. Heksadesimal atau biasa disebut heksa merupakan sebuah sistem bilangan yang menggunakan simbol 16 simbol. Berbeda dengan sistem bilangan desimal. Simbol yang digunakan dari sistem ini adalah angka 0 sampai 9 diperbanyak oleh 6 simbol lainnya yang memanfaatkan huruf A sampai F. Sistem bilangan tersebut berfungsi sebagai penampil sebuah nilai, alamat memori, dan pemrograman komputer. Nah, langsung ke konversinya. Konversi dari desimal menjadi heksadesimal. Contoh, diketahui bilangan desimalnya ini 199. Maka cara mengkonversi bilangan desimal menjadi bilangan heksadesimal 16 berbasis 16 adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 16. Ya. Jadi kalau untuk desimal dari biner ke desimal itu dibagi 2, kalau heksa dari desimal dibagi 16. Nih. Yang pertama, ini konsep pembagian dan sisa-sisanya sesuai sama seperti yang desimal tadi. Jadi ini 199 dibagi 16. Hasilnya 12. Kenapa sisanya 7? Karena kita hitung dulu 12 dikali 16. Ya. 12 dikali 16. Oke, sebentar. 12 dikali 16 itu adalah 192 ya. Karena 16 ini dikali 12 itu sama dengan 192. Nah, hasil ini 192 karena yang dicari adalah 199, jadi 199 dikurangi yang ini dikurangi 192 sehingga menjadi sisa 7 ya. Kemudian kita cari lagi ini 12 dibagi 16 sama dengan 0 ya. Ya. Karena 16 ini kan lebih besar daripada 12 ya. Jadi sehingga sama dengan 0. Jadi sisa ini ditulis terakhir sini. Ya, ini 12 itu adalah
karena 16 dibagi 0 adalah 0, 12 dikurangi 0 sama dengan 12. Jadi sisanya taruh sini. Kemudian kalian perlu ingat juga ini adalah tabel. Tabel simbol. Nah, kita akan cari seperti biasa kita cari yang paling dari ini dari angka 12 ke atas ya. Jadi ngitungnya carinya untuk barisan yang pertama ditulis adalah yang paling bawah. Ini 12, kita cari 12 itu adalah 12 desimal ya ini. 12 desimal, simbol dalam heksadesimalnya adalah C. Berarti ditulis ini depan C. Kemudian 7. Nilai desimal dari 7 sama dengan 7. Jadi ditulis lagi 7. Jadi konversi dari desimal 199 dikonversikan menjadi heksadesimal adalah C7. Atau ini simbol heksa. C7 heksadesimal. Kemudian untuk tadi dari desimal ke heksadesimal ada yang ditanyakan? Yang ini ada yang ditanyakan nggak? Oke, jelas yang ini? Yang konversi dari desimal menjadi heksadesimal? Halo? Jelas, Bu. Jelas? Putri Alia, jelas? Jelas, Bu. Oke. Putri Alia. Nah, ini konversi, lanjut. Konversi heksadesimal menjadi desimal. Ketahui bilangan heksadesimal adalah C7. Maka cara konversi bilangan heksadesimal menjadi bilangan desimal adalah dengan menghitung hasil jumlah perkalian dengan 16. Ini tabel dikit ya. Jadi kalau heksadesimal itu sebentar ya. Maaf, ada gangguan dulu. Ya, jadi untuk posisi value-nya dalam sistem bilangan heksadesimal merupakan perpangkatan dari nilai 16 seperti pada tabel berikut ini. Ini tabelnya. Ya, ini tabelnya. Nah, seperti ini tabelnya. Jadi posisi dikit dari kanan ini angka dari belakang kalau ditulis dalam sejajar. Ini baris dalam ini 1, 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2, 16 pangkat 3, 16 pangkat 4, dan seterusnya. Tabel ini kalian harus ingat. Ya. Lanjut. Maaf, sorry. Bentar. Ini bukan A ya. Oke. Ini ganti C, harusnya C ini. Ya, C. Ya. Nah, C7 ya, yang dicarikan tadi C7. Berapa angka desimalnya? Nah, ini C7 berapa angka? Kita tulis C7. Kemudian ini dari belakang. Ya, tulisnya dari belakang sistemnya. 7 tulis dikali 16 pangkat 0. Sama dengan 7 dikali 1 karena 16 pangkat 0 itu adalah 1. Ya, semua bilangan yang di pangkat 0 itu hasilnya 1. Kemudian C. C ini tulis C sama dengan urutan dari 16 pangkat 0 kemudian adalah 16 pangkat 1. Nah, nilai C ini
kita lihat kembali ke ini. Ke tabel. Nah, C ini bernilai desimalnya adalah 12. Ya. Jadi kalian juga tabel nilai heksadesimal harus selalu diingat. Ya. Kasih tanda seru. Selalu diingat. C itu nilainya adalah 12. Jadi ditulis di sininya adalah 12 dikali 16 pangkat 1 sama dengan 16. Jadi 12 tadi dikali 16. Hasilnya adalah 197. Nah, jika dijumlahkan dari 192, dari 192 ini ditambahkan 7. Jumlahnya 199. Ini bisa konversinya seperti ini. C7 heksadesimal sama dengan C. Kalau penulisan yang seperti ini, itu angka depan dulu boleh ya. Kalau yang ini, penjelasannya dari angka yang paling belakang. Nah ini, C dikali 16, maaf, ini pangkatnya, pangkat 1 ya. Pangkat 1, bentar. Ini pangkat 1. Ini pangkat 0. Nah. Maaf ya, ini banyak coret-coretannya. Oke, nih. Ya, jadi konversinya C7 heksadesimal sama dengan C dikali 6 pangkat 1 ditambah 7 dikali 16 pangkat 0. Jadi hasilnya tadi C dalam tabel heksadesimal nilainya 12, maka ditambah 16. Nah, dikali, maaf, 12 dikali 16, kemudian ditambah 7 dikali 16 pangkat 0 sama dengan 1. Ya, jadi C7 heksadesimal sama dengan 192 hasil dari 12 dikali 16 ditambah 7. Sama dengan C7 heksadesimal sama dengan 199 desimal. Jelas ini untuk konversi dari heksadesimal menjadi desimal? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke, lanjut. Ini konversi dari heksadesimal menjadi biner. Untuk mengubah bilangan heksadesimal menjadi biner, maka yang harus dilakukan adalah dengan mengubah bilangan heksa menjadi bilangan desimal terlebih dahulu. Jadi sebelum dari heksadesimal ke biner, kalian harus mengkonversinya dari heksadesimal menjadi desimal terlebih dahulu. Misal, diketahui bilangan heksadesimal C7, maka cara mengkonversi bilangan heksadesimal menjadi biner adalah konversikan bilangan heksadesimal terlebih dahulu menjadi bilangan desimal. Ya. Kemudian hasil konversi bilangan heksadesimal menjadi desimal dikonversikan lagi menjadi biner. Nah, ini yang tadi contohnya ya. Ini misalkan untuk mengetahui nilai dari C7 itu berapa sih binernya. Nah, kita kan tadi sudah mengerjakan yang itunya. Apa namanya? Yang pertama yang dari heksadesimal ke desimal. Sisanya kan ini. Hasilnya kan 199 ya. Hasilnya 199 desimal. Nah, konversikan dari desimalnya ini menjadi biner. Seperti yang tadi dibagi menjadi 2. Ya, kalau dari desimal ke biner itu
nilai yang ingin dicari dibagi 2. Sisa ini yang di barisan ini yang habis dibagi 2 ini terus dicari sampai bernilai 0 baru untuk pencarian selesai. Kemudian untuk penulisan hasil dari binernya itu ditulis dari yang paling bawah ke atas. Tanda panah ini ya. Jadi yang di depan itu ditulisnya 1 yang paling bawah, bukan 1 yang paling atas, tapi bawah. 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Itu adalah hasil binernya. Nah, ini. Jadi C7 heksadesimal, ini yang C7 heksadesimal bernilai 199 desimal dikonversikan lagi menjadi biner itu menjadi ini 11000111. Ingat, angka 2 di bawah ini adalah simbol biner. Kalau untuk yang 10 ini simbol desimal. Kalau yang 16 heksadesimal. Ini kalian bisa samakan ini. 1 ini depan. 1 ke atas, dari bawah ke atas untuk penulisan biner ya. Kemudian oke. Jelas semua ya, ini adalah tugasnya nanti kalian kirimkan ke classroom. Oke, kita contoh, Ibu kasih contoh ini. Yang bisa, ada yang bisa nggak ini? Cari nilai biner dari 9. Ada yang bisa nggak? Udah jelas kan yang biner yang awal banget itu? Berapa nilai 9 desimal menjadi biner? Ada yang bisa? Sok ngomong yang bisa, Cung. Afrila bisa? Coba. Enggak, Bu. Soalnya telat baru masuk. Oke, yang lain? Ada yang bisa? Jadi gini, kita contoh 1. Ibu kasih bocoran 1 ini ya. Jadi 9 desimal. 9 pencarian itu untuk ke biner dibagi 2 kan. Jadi ini 9 dibagi 2. Sebentar. Oke, 9 dibagi 2, ini dibagi 2 itu kan bisa 4 ya. 4 dikali 2 itu kan 8. Nah, maka sisanya itu adalah 1. Karena 8 perkalian ini dikurangi ini. Jadi sisa 1 kan. Nah, kemudian lanjut, ini yang 4 kita cari dibagi 2 lagi. 4 dibagi 2 sama dengan 2 kan? Habis, karena 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi nilainya ini adalah 0. Oke. Nah, kemudian ini 2 yang hasil ini kita bagi lagi. 2 dibagi 2 sama dengan berapa? 1. Oke, 1. Jadi sisanya masih sisa Pak? 0. 2 dikali 1 kan hasilnya 2. Nah, sedangkan yang cari 2 sama dengan 0, berarti tulis. Kemudian yang 1 dibagi 2 sama dengan 0 kan? Nah, sisanya 2 dikali 0 atau 0 dikali 2 itu hasilnya 0. Jadi 1 ini dikalikan, kemudian ini 1 ini dikurangi hasil ini. Jadi 1.
Ya, sisa 1 sehingga nilai linearnya 1 ditulis yang ini. Ya. Ya, benar. 1 0 0 1. 1. Nah, tulis simbol biner 2. Oke, jelas? Bu, ditulisnya sama caranya. Jelas. Ya, banyak. betul. Sama caranya, konversinya ya. Nanti kalian tulis di buku. Ini soalnya semua. Ya, nanti ini Ibu materinya Ibu upload di GCR. Kalian tulis caranya di buku, kemudian difoto, dikirim ke classroom masing-masing ya. Jelas? Jelas. Jelas. Untuk pertemuan kali ini Ibu sudahi karena waktunya ya. Ya, Bu. Oke, untuk tugasnya nanti Ibu kirim ke GCR ya. Dikerjakan jangan lupa karena nilainya untuk kalian sendiri ya. Iya, Kurang Bu. dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stop.